ada dari dalam negeri yang menakut-nakuti anak muda kita sendiri. Menurut para ahli, akan muncul lagi bencana yang lebih besar lagi, yaitu perubahan cuaca atau perubahan iklim. Bukankah selalu ada musibah banjir dan gempa di Indonesia? Lalu kenapa kemudian ini sekarang dianggap sebagai sebuah bencana yang lebih dahsyat dari COVID? Jangan ginilah ya, jangan menekan dengan cara menakut-nakuti rakyat, nakut-nakuti pemerintah. Pemilunya aja belum kok sudah teriaknya seperti itu. Sekali lagi, skenario gelap akan terjadi manakala kita tidak melakukan apa-apa. Ekonomi kita hanya mengejar pertumbuhan semata-mata. Justru perlu diwaspadai adalah ada dari dalam negeri yang menakut-nakuti anak-anak muda sendiri, anak-anak muda kita sendiri. Lantas kita begitu saja gemar menguras sumber kehidupan. Akibatnya bumi makin panas, sumber daya alam makin terkuras. Inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional yang seharusnya bisa kita kerjakan secara cepat, menjadi lamban dan bahkan tidak bergerak karena adanya ketakutan itu. Tetapi kalau memang memiliki data, tidak boleh dihalang-halangi sebagai warga negara. Itu dijamin oleh konstitusi. Bayangkan kalau rakyat nggak boleh bicara, mulutnya diplester, itu malah berbahaya. Saya peringatkan, saya tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran ini. Ya memang pemerintah punya kekuasaan, Pak Jokowi punya kekuasaan, tetapi kekuasaan ini kan bukan untuk menakut-nakuti rakyat, untuk mengancam siapapun. Pokoknya semua mantan ini kompak untuk nakut-nakutin gitu. Sama seperti mantan pacar kita. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. SBY dan JK kompak nakut-nakuti publik. Akankah ada bencana politik? Menurut para ahli, akan muncul lagi bencana yang lebih besar lagi, yaitu perubahan cuaca atau perubahan iklim. Sebagai orang Indonesia, kita ini semua orang tahu bahwa setiap tahun selalu ada bencana alam. Selalu ada banjir, selalu ada gempa, selalu. Jadi kalau kemudian sekarang itu diklaim, lalu ditakut-takutin sebagai sebuah bencana yang jauh lebih dahsyat dari COVID, itu jelas sebuah kebohongan publik, propaganda. Bencana yang dimaksud adalah perubahan iklim dan cuaca yang bisa berakibat pada banjir, gempa, dan tanah longsor. Jujur saya bingung, bukankah bencana alam itu sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu? Bukankah selalu ada musibah banjir dan gempa di Indonesia? Lalu kenapa kemudian ini sekarang dianggap sebagai sebuah bencana yang lebih dahsyat dari COVID? Dalam banyak bencana alam yang pernah terjadi, pernahkah ada sebuah bencana yang meruntuhkan ekonomi sedahsyat COVID? Saya pikir belum pernah ada. Jadi bisa saya simpulkan ocehan JK kali ini sangat bermuatan kebohongan dan propaganda, entah untuk tujuan apa. Bukankah selalu ada musibah banjir dan gempa di Indonesia? Lalu kenapa kemudian ini sekarang dianggap sebagai sebuah bencana yang lebih dahsyat dari COVID? Dalam banyak bencana alam yang pernah terjadi, pernahkah ada sebuah bencana yang meruntuhkan ekonomi sedahsyat COVID? Selain itu, mantan Presiden SBY juga menyatakan soal skenario gelap, seolah akan ada masalah yang sangat berat akan menimpa Indonesia. Sekali lagi, skenario gelap akan terjadi manakala kita tidak melakukan apa-apa. Ekonomi kita hanya mengejar pertumbuhan semata-mata. SBY nakut-nakutin bahwa akan ada skenario gelap. Skenario gelap apaan gitu? Karena setahu saya, yang tahu soal skenario ya pembuatnya gitu. Nah SBY membuat apa ini? Namun rupanya yang dianggap skenario gelap itu adalah 1 miliar orang di dunia yang hidup kelaparan, serta 2,3 miliar hidup dalam kemiskinan. Padahal masalah kemiskinan ini juga sudah ada sejak dulu, sejak sebelum SBY jadi presiden pun sudah ada masalah kemiskinan dan kelaparan. Tapi kenapa baru sekarang disebut sebagai skenario gelap? Seolah akan ada masalah yang sangat berat akan menimpa Indonesia.
Namun, rupanya yang dianggap skenario gelap itu adalah 1 miliar orang di dunia yang hidup kelaparan, serta 2,3 miliar hidup dalam kemiskinan. Padahal, masalah kemiskinan ini juga sudah ada sejak dulu. Sejak sebelum SBY jadi presiden pun sudah ada masalah kemiskinan dan kelaparan. Tapi kenapa baru sekarang disebut sebagai skenario gelap? Nah, apabila there is no political will dan kemudian policy kita tetap lemah, nasional dan internasional, masa depan kita sungguh suram. Jadi ketika Pak SBY sibuk-sibuk soal bicara skenario gelap dan seterusnya, ternyata kadernya cukup gelap pemikirannya. Kalau bicara soal penghijauan dan masalah lingkungan, bukankah di zaman SBY 2,4 juta hektar hutan yang dijadikan alih fungsi? Kalau kemudian Pak SBY mengkhawatirkan soal lingkungan, penghijauan di Indonesia atau dunia gitu ya. Sebenarnya kan waktu dia jadi presiden, ada 2,4 juta hektar hutan di Indonesia yang dibabat. Sampai Zulkifli Hasan waktu itu didatangi oleh Harrison Ford dan ini dianggap tidak lucu. Kasus pembakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja itu hanya dijawab cengengesan oleh Zulkifli Hasan. The devastation. The complete lack of enforcement. We were in Tesonilo. National Park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Jadi masalah yang diwariskan oleh rezim SBY kepada Jokowi itu mungkin sampai sekarang masih menjadi masalah yang belum selesai. Tapi menyalahkan Jokowi atas semua masalah yang ada itu jelas lucu dan ajaib. Lagi pula jika bicara soal kemiskinan dan kelaparan, pertanyaannya adalah apa yang sudah dilakukan oleh SBY. Selain itu SBY sendiri yang bisa bilang bahwa kalau tidak melakukan apa-apa, maka ini akan menjadi masalah yang besar. Skenario gelap akan terjadi manakala kita tidak melakukan apa-apa. Ekonomi kita hanya mengejar pertumbuhan semata-mata. Nah pertanyaannya, SBY sudah melakukan apa? Melukis. Mungkin Pak SBY ini meyakini bahwa setiap orang yang melihat lukisannya langsung kenyang. Kenyataannya di lapangan kan nggak kayak gitu. Pemerintah melakukan banyak hal, bukan cuma apa-apa. Entah itu untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan pun soal masalah lingkungan hidup. Mungkin tidak sempurna atau langsung menyelesaikan permasalahan keesokan harinya, tapi intinya jelas pemerintah melakukan apa-apa. Kenyataannya di lapangan kan tidak seperti itu. Pemerintah melakukan banyak hal. Pemerintah juga sudah melakukan pembagian subsidi gitu ya. Ada PKH, ada bantuan non tunai, itu sudah dilakukan. Nah pertanyaannya, SBY sudah melakukan apa? Melukis. Mungkin Pak SBY ini meyakini bahwa setiap orang yang melihat lukisannya langsung kenyang. Nah, dari dua pernyataan mantan presiden dan wakil presiden ini, sebenarnya keduanya punya pola yang sama. Mereka coba mengangkat ketakutan untuk hal-hal yang sebenarnya sudah terjadi selama ini. Bencana alam dan kemiskinan itu sudah ada di tengah-tengah kita. Tapi baru sekarang diberi label dahsyat atau skenario gelap. Jika sudah begini, nampaknya kita perlu waspada. Karena terakhir SBY mengeluarkan istilah rumit seperti lebaran kuda, keesokan harinya demo besar-besaran dan ngamuk-ngamuk sampai rusuh. Nah sekarang ada istilah baru lagi, skenario gelap. Tapi selain itu gaya nakut-nakuti para mantan ini sebenarnya bukan hal baru. Gatot Nurmantio sebagai mantan Panglima TNI juga punya dagangan ketakutan. Tapi namanya PKI, sementara Prabowo yang mantan prajurit suka nakut-nakuti dengan Indonesia bubar. Pada intinya, semua para mantan ini punya dagangan ketakutan yang bervariasi. Gatot Nurmantio jualan ketakutan PKI, Prabowo, mantan apa tuh? Mantan prajurit gitu. Yang nakut-nakutin Indonesia bubar. Pokoknya semua mantan ini kompak untuk nakut-nakutin gitu. Sama seperti mantan pacar kita. Entah apakah ini memang sudah menjadi SOP mantan, seperti mantan-mantan kalian yang juga suka nakut-nakuti, ataukah ini adalah cara terbaik untuk mencari perhatian? Karena setahu saya, orang yang nakut-nakuti itu biasanya punya kecenderungan dan keinginan agar orang lain mau percaya dengannya. Sama seperti ketika kecil kita ditakut-takuti oleh orang tua. Tujuannya kan agar kita mau ikut arahan mereka. Kalau masa depan suram, secara moral para pemimpin tidak bertanggung jawab, ya tidak bermoral untuk anak cucunya. Sama seperti ketika kecil kita ditakut-takuti oleh orang tua. Tujuannya kan
agar kita mau ikut arahan mereka. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang tua seperti SBY, JK, dan Gatot ini juga punya tujuan yang sama, ingin menggiring publik agar langkahnya diikuti? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh para mantan itu hari ini bukanlah masalah yang perlu kita khawatirkan. Hanya saja kita sebagai warga negara Indonesia merasa malu pernah dipimpin oleh orang-orang yang kualitasnya seperti mereka. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.